Perkenalkan, nama saya Fiona Pratamianto. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan membahas pentingnya perkembangan karir guru BK dan masalah yang dihadapi di era digital serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, langsung saja di sini yang pertama itu ada A few moments later. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Nah, mengapa sih perkembangan karir guru itu penting khususnya bagi guru BK? Nah, perkembangan karir guru merupakan profesi peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas guru. Secara berkelanjutan agar guru BK dapat berkembang karir yang sangat penting karena perannya tidak hanya sebagai pendidik tapi juga sebagai konselor yang membantu perkembangan peserta didik. Nah, adapun peningkatan kompetensi profesional yaitu guru BK harus mampu mempengaruhi pengetahuan peserta didik agar bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada peningkatan kualitas layanan BK. Pengembangan karir ini tidak hanya membantu guru BK memberikan yang lebih efektif. Guru juga yang mengikuti pelatihan dan perkembangan diri agar melatih perkembangan diri akan memiliki berbagai strategi dan teknik konseling yang lebih baik sehingga mampu membantu siswa secara optimal. Nah, yang C itu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, di era digital ini siswa sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Nah, guru BK ini juga harus mampu memahami perkembangan di era digital tersebut agar dapat memberikan layanan yang relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Yang selanjutnya itu ada mendukung kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, pengembangan karir juga berkaitan dengan perkembangan profesi seperti mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop. Nah, penelitian ini dan publikasi ilmiah yang menjadi salah satu syarat kenaikan pangkat dan pengembangan jabatan guru. Yang selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja. Nah, guru yang berkembang dan terus berkarir akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, merasa dihargai dan memiliki motivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan konselor. Nah, yang kedua, apa-apa aja sih masalah utama pengembangan karir guru di zaman era sekarang atau di era digital? Nah, yang dapat kita ketahui meskipun teknologi berkembang pesat dan masih banyak perkembangan ataupun seperti semacam kemajuan-kemajuan, ternyata tuh masih banyak banget hambatan yang dihadapi guru dalam perkembangan karirnya. Terutama itu yang pertama itu ada rendahnya literasi digital. Nah, tidak semua guru itu memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi. Contohnya nih, di daerah-daerah terpencil, mereka itu mungkin kesusahan internet atau keterbatasan tempat atau fasilitas. Nah, mereka itu juga nggak bisa membuat layanan yang berbasis BK digital. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan akses ke pelatihan. Nah, masih terdapat guru yang sulit mengikuti pelatihan karena terbatas biaya. Nah, contohnya aja itu biaya, waktu, dan lokasi, terutama di daerah jauh dari pusat pendidikan ya, seperti daerah-daerah terpencil. Nah, yang ketiga itu ada beban administrasi yang tinggi. Nah, guru sering kali disibukkan dengan berbagai tugas administrasi sehingga waktu belajar dan mengembangkan diri menjadi terbatas. Nah, yang keempat itu ada kurangnya motivasi pengembangan diri. Nah, di mana guru itu sudah merasa cukup dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dia itu malas untuk belajar dan terus mengembangkan dirinya untuk mengikuti kayak seminar, workshop, atau sebagainya macamnya. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan teknologi yang sangat cepat. Nah, perkembangan teknologi ini tidak hanya membuat guru itu merasa terus belajar ya. Jika tidak mampu beradaptasi itu juga bisa menjadi kesulitan bagi guru tersebut. Karena tuh sekarang nih udah zamannya tuh digital banget gitu. Nah, dengan kebutuhan dengan di era yang sekarang tuh mungkin kebutuhan peserta didik itu juga makin meningkat. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, analisis dan solusi kreatif terhadap salah satu masalah perkembangan karir guru. Nah, kasus yang saya pilih di sini adalah seorang guru BK di sebuah sekolah menengah mengalami kesulitan menggunakan teknologi untuk memberikan layanan konseli dan mengikuti kegiatan pembangunan profesional.
Guru tersebut tidak hanya menggunakan metode konvensional dan kurang memahami penggunaan platform digital seperti webinar, aplikasi konseling online, dan media edukasi lainnya. Nah, penyebab masalahnya itu adalah kurangnya pelatihan teknologi bagi guru BK dan rendahnya kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi, sehingga tidak dapat adanya pendampingan juga dari mentor-mentor atau seperti yang saya bilang tadi pelatihan, dan itu kurangnya dukungan dari lingkungan kerja seperti dari kepala sekolah, mungkin dari dinas pendidikannya mungkin. Nah, dan dampak masalahnya itu bisa menjadi layanan BK tuh menjadi kurang menarik bagi mahasiswa. Kayak misalnya aku malas datang ke ruang BK karena kayak gak menarik gitu, kayak ngapain sih ke sana. Nah, yang kedua itu guru kesulitan mengikuti perkembangan profesional. Nah, tadi itu dari workshop ataupun dari kayak seminar atau kayak ada organisasinya gitu. Nah, yang ketiga itu peluang kenaikan pangkat dan perkembangan karir itu menjadi terlambat. Nah, biasanya guru yang susah atau kurang paham dalam mengaplikasikan seperti kayak digital gitu, dia tuh malas karena dia ngerasa ribet dan yang lain-lainnya. Nah, yang keempat itu kualitas pelayanan pada peserta didik menurun. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru BK ini kurang kayak perhatian atau kurang mengasih solusi pada mereka tuh malas jadi datang kita. Jadi kayak kualitas pelayanannya di sekolah tuh menjadi menurun. Nah, solusinya nih menurut saya tuh ada beberapa ya. Yang pertama tuh tindak yang dapat dilakukan guru BK itu adalah untuk kayak untuk diri dia sendiri ya, mengikuti webinar, workshop, dan kursus online secara rutin, belajar mandiri atau melalui YouTube juga bisa, dan membuat media konseling yang kreatif menggunakan aplikasi sederhana dan bergabung pada komunitas guru BK untuk perkembangan pengalaman dan pengetahuan. Nah, yang kedua itu adalah tindakan kepala sekolah seperti yang saya bilang tadi, kita tuh tidak hanya perlu mendukung dukungan dari orang lain juga, tapi harus dari tempat kita tuh dimana kita misalnya di sekolah misalnya, kayak kepala sekolah itu menyediakan fasilitas internet, perangkat sekolah, nah dan teknologi juga yang memadai, memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan, mengadakan program pelatihan sesuai digital secara berkala di sekolah, dan memberikan penghargaan kepada guru yang aktif menggunakan kompetensinya. Nah, yang ketiga itu ada tindakan dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan ini wajib mengadakan pelatihan teknologi gitu secara berkelanjutan, memberikan bantuan fasilitas teknologi bagi sekolah, menyediakan forum berkelompok, dan pembangunan profesi yang mudah diakses guru. Nah, yang keempat ada tindakan organisasi profesional. Nah, kenapa kita harus masuk ke organisasi itu? Karena agar membentuk kepercayaan diri, menyelenggarakan seminar itu kayak penting gitu, kayak kita itu bisa membantu kita tuh menjadi profesional dan membantu guru mengembangkan kompetensi digitalnya. Nah, kesimpulan dari saya ini ada sedikit ya, mungkin maaf jika kalau ada salah kata. Nah, menurut saya itu pengembangan karir guru BK ini sangat penting karena untuk meningkatkan kompetensi kita juga dan profesionalisme dan layanan kualitas yang baik tentunya kepada peserta didik. Dan juga salah satu tantangan terbesar di era digital adalah rendahnya kemampuan pemanfaatan teknologi melalui kerjasama antar guru, misal guru, kepala sekolah, dan juga dinas pendidikan tadi. Nah, dapat diatasi sehingga guru BK mampu berkembang dan memberikan layanan yang lebih efektif sesuai tuntutan zaman. Sekian dari saya, Fiona Pratamiarto. Saya pamit undur diri. Terima kasih.